Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, yang gak jawab salam nanti keluar pulang dari sini sendalnya hilang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah. Amin. Bisa tawaf di Ka'bah. Amin. Bisa sa'i di Safa Marwah. Bisa ziarah ke makam Rasulullah. Pulang-pulang bisa beli tanah. Punya rumah mewah-mewah. Punya mobil juga mewah. Bapak ibu gurunya yang belum nikah mudah-mudahan bisa nikah. Yang udah nikah bisa nambah. Amin amin. Semoga kita mati husnul khotimah. Amin ya robbal. Si Fatimah makan sekutang. Kurang kompak. Si Fatimah makan sekutang. Belinya di Pabuaran. Yang ceramah emang ganteng mirip Aldebaran. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ayo semua ayo. Sallallahu Bismillah bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana dzunubana ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Anta syamsun anta Allah Allah anta nur fawqa anta inziru wa wali anta Sallallahu ala Allah Allah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Si Andri pergi ke Belanda. Emang ada si Andri di sini? Ketemu Bang Soleh. Dari Belanda pergi ke Jeddah. Kurang kompak. Dari Belanda pergi ke Jeddah. Para guru, para siswa-siswi PGRI 2 mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan bil khusus guru kita, pimpinan kita, kepala sekolah PGRI 2 Cibinong, Dr. Randa Endang Susila Wati MM. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau selalu dimudahkan hajatnya dan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa Ketua Panitia Ustadz Khalili dan beserta para segenap Dewan Guru, para staf dan para yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau disebutin kapan ceramahnya ya, habis cuman nyebutin nama doang. Intinya guru-guru kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin ya robbal. Murid kudu jawab kenceng kalau doain guru ya. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya, hidupnya penuh barokah. Amin ya robbal. Dan tak lupa para siswa, para siswi yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan kalian jadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga ini yang hadir ada juga yang melalui Zoom ya, yang mohon maaf juga tidak bisa disebutkan lain sebagainya. Kalau kita bicara masalah Maulid Nabi, Masya Allah, tidak ada habisnya. Dari awal saya datang kemari tadi, Bu Aja mau berangkat, niatnya mau pakai motor karena ngejar waktu. Yang namanya bulan Maulid, alhamdulillah guru-guru berkah, apalagi kiai. Saya punya kulkas sampai nggak bisa ditutup, Bu. Saya punya kulkas sampai nggak bisa ditutup. Bukan kebanyakan berkat, Excelnya rusak. Dari datang, Masya Allah, saya cukup bersyukur dan bangga dengan sekolah ini. Ternyata punya siswa, punya siswi banyak, 3.000 siswa dan siswi. Bayangkan kalau dihadirkan di sini semua, mungkin saya bisa kagak kelihatan. Ini suatu keberkahan. Bahkan sekolah ini tadi saya tanya sama Bu Kepsek, dari tahun 89 sekarang sudah 2000, berarti sudah berapa puluh tahun. Luar biasa. Dari siswa yang cuma berapa itu? 78, sekarang 3.000 siswa. Masya Allah. Sampai duduk kemari ngelihat, Masya Allah, penampilan siswa-siswi luar biasa. Tepuk tangan.
Saya liatin hadrohnya ada, marawisnya ada. Bahkan yang main itu ya para banat, para perempuan. Biasanya paling jarang sekolah itu ada marawis yang main perempuan, Bu. Bahkan ada pidato yang menggunakan 3 bahasa. Ini kan luar biasa. Korinya juga dari siswa sini. Saya teringat seperti di pesantren. Masya Allah. Itu gebuk-gebuk marawis jangan dibilang gampang. Susah, Pak. Bahkan tangan bisa sampai hafalan. Nanti kalau udah nikah jangan dipraktekin ya. Lah suaminya kesiangan pada bonyok. Itu yang nggak sembarangan. Belajar kori juga kudu pakai ilmu. Semuanya kudu pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ya nggak bisa. Mudah-mudahan yang nampil tadi kita doakan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Mohon maaf kalau saya bicaranya, memang saya asli orang Betawi, Bu Guru. Betawi itu betah wilayah, Jawa jelajah wilayah, Padang pandai berdagang, Batak tahu dah apa Anda. Yang penting hidup kudu rukun. Betawi kudu rukun sama Jawa. Kalau nggak rukun kontrakan sepi. Yang Jawa kudu rukun sama Padang, apalagi sama Batak. Nambel ban repot di mana ntar. Lanjut sampai jam berapa ini? Ini ehonya agak dikecilin ya, saya minta tolong. Ya, jangan terlalu ini banget. Halo, cek, lo, ya, lo, cek. Udah sampai mana tadi? Tambal ban. Kalau kita bicara masalah Maulid Nabi, ini temanya meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal membentuk generasi Rabbani. Kalau kita lihat akhlak Nabi, bicara akhlak Nabi tidak ada habisnya. Betul apa betul? Tapi Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah, suri tauladan yang sangat luar biasa. Maka kalau kita meniru akhlaknya Rasulullah nggak akan sanggup. Betul apa betul? Karena akhlaknya Rasul itu Quran. Akhlaknya Rasul Quran. Memang Rasulullah manusia, tapi bukan manusia biasa. Rasul tidur, tapi Rasul ketika tidur mata terpejam, hatinya tetap mengingat Allah. Rasul makan, tapi makannya Rasul sedikit, beda sama kita. Kalau kita banyakan tidur, banyakan dikit-dikit makan. Rasul jalannya pakai akhlak. Bahkan Rasul pun Masya Allah, ludahnya saja jadi obat. Rasul ketika dengan Abu Bakar Siddiq terluka, diludahin sembuh kakinya. Di goa mana? Goa
Zul. Diludahin, tiba-tiba sembuh. Sama ludah saya. Ada yang luka, saya ludahin dah. Insya Allah makin borok. Jadi kalau kita bicara akhlak Rasul gak ada habisnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mencontohkan untuk generasi muda, bil khusus para pelajar, untuk bisa mengikuti akhlak Nabi. Lanjut nih. Terus emang gua tukang parkir. Lalu perintah maulid Nabi dari mana? Sudah jelas dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dua orang yang jawab kurang kompak. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang artinya ini firman Allah diawali fi'il amr, perintah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya ada sebuah karunia yang sangat luar biasa, bahkan lebih sangat luar biasa dan istimewa. Falyafrahu, maka bergembiralah, karena sesungguhnya dengan rahmat tersebut itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Ulama tafsir sepakat bahwasannya firman ini menjelaskan tentang rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Tidak lain dan tidak bukan Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka jelas dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah, maka niscaya tidak akan aku ciptakan alam semesta. Ternyata Allah pengen membuat alam semesta ini, tujuannya ingin menciptakan Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Apaan? Hai, jawabnya halo, hai, halo, apaan? Catat ya. Jadi Rasulullah itu diutus buat alam semesta. Kalau bicara rahmatan lil alamin, membawa kedamaian. Makanya akhlaknya Rasul itu luar biasa. Rasul pernah ketemu sama Yahudi buta, dikatain, dihina, bahkan gak tanggung-tanggung. Dikatain, dihina, Rasul malah nyuapin. Bayangkan tuh, di depan mukanya Rasul dihina, malah disuapin sama Rasul. Kira-kira ada yang kuat guru sini kalau begitu? Saya digituin, habis tuh orang. Iya, Rasulullah bayangkan, dikatain gila, dikatain goblok, tapi Rasul masih mau nyuapin orang yang menghinanya. Masya. Maka Rasul gak bisa disamain seperti kita. Kenapa? Karena Rasul manusia yang sangat luar biasa. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adibu auladakum ala thalathin kisolin. Ajari anak-anakmu 3 perkara.
Yang pertama, hubbi nabiyikum, cintai Nabi. Sekarang saya mau tanya nih siswa. Siswa lebih cinta Rasul apa cinta sama guru? Dua-duanya. Suka amat. Lebih cinta orang tua apa Rasulullah? Dua-duanya. Sekarang bapak-bapaknya saya tanya, Pak, lebih cinta Rasul apa istri? Oh bingung. Istri Rasul, Rasul istri. Sekarang ibu-ibunya nih, Bu, lebih cinta suami apa Rasul? Dua-duanya. Pasti pengen dua-duanya. Sekarang saya mau tanya, kalau anak bisa gak membawa ke surga? Belum tentu. Kalau suami bisa gak membawa ke surga? Belum tentu. Kalau istri bisa gak bawa ke surga? Belum tentu. Tapi kalau Rasulullah sudah pasti mampu membawa kita ke surga. Lebih cinta mana? Yang menjadi pertanyaan, sampai di mana cinta kita kepada Rasulullah? Tadi ada yang bilang cinta itu butuh Bu. Hidup itu butuh cinta. Hidup tanpa cinta lah apa ya Bu? Wujud Pak. Dikira kita agak apa Pak? Hidup tanpa cinta bagaikan tak berguna. Oh, coba bisa nggak Marawis-nya? Pakai kasih mic, ayo coba. Pakai Marawis. Ya, coba ada nggak bantuin? Latihan dulu. Yo, mana? Nah, bareng-bareng ya. Hidup tanpa cinta. Ayo, naik. 1, 2, 3. Hidup tanpa cinta bagaikan tak berguna. Oh, pujan. Masya Allah. Kalau pakai Marawis enak banget itu Bu. Iya, ini kita maulid apa mau nyanyi doang ini ya? Coba, yuk sekali yuk sama-sama ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Hidup tanpa cinta. Jalan Pak. Jalan. Coba. Ya sama-sama ya. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berguna. Hai begitu kata para pujangga. Aduhai begitu kata para pujangga. Insya Allah. Ternyata ada yang hafal ya. Jangan-jangan hafal juga itu. Bila melihat ikan di dalam, hafal juga. Masya Allah. Lanjut. Yang pertama, apa kata Rasul? Ajari dia cinta sama Rasul. Hai anak muda, boleh kau cinta sama artis-artis Korea, boleh, tapi jangan pernah melebihi cintamu kepada Rasulullah. Ini kan zaman sekarang, maaf Bu, anak muda lebih banyak kenal artis Korea ketimbang sama nabinya. Betul apa betul? Sekarang saya mau tanya, siapa yang hafal nasab Nabi Muhammad sampai murrah? Yang hafal saya bagi duit gocap. Serius ini, serius, nggak percaya amat gak? Ada yang hafal gak? Ayo. Sekarang
hafal. Sini sampai umroh. Maju. Maju. Tepuk tangannya. Maju. Sini. Maju. Tak dulu ya, lihat duitnya dulu, ada kagak? Maaf guru, tas saya. Mas Karina mah nggak usah. Coba, siapa namanya? Hilda. Rumah di mana? Baik, nama siapa? Hilda. Hilda, anak berapa? Anak kedua. Anak kedua. Punya kakak? Punya. Punya adik? Punya. Punya. Hilda, coba sebutkan nama nasab Rasulullah sampai murah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firim bin Malik bin Nadha bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudarika bin Ilyas bin Murrah bin Idhar bin Ma'ad bin Adnan. Masya Allah. Lebih ya, disuruh murah sampai Adnan. Bayangkan tuh. Ya, mau duit? Mau nggak? Dibilang mau duit dia tawa. Ya, sampai Adnan. Bayangkan tuh, nasab Rasulullah sampai Adnan. Ini serius nih. Ini bentuk hadiah saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, salah. Iya, berarti salah. Jadi tolong diterima ya. Jadi kalau kita bicara Nabi, masya Allah, nasab Rasul kudu hafal. Kalau bentuk cinta kita sama Rasul, kalau bisa jangan dia saja, yang lain juga harus hafal. Ya, coba diterima ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi lalu tolong diterima. Ini apa? Duit, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tepuk tangan buat beliau. Masya Allah. Maka Rasul dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kurang semangat. Wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna imannya seseorang kecuali aku lebih dicintai daripada ibunya, daripada anaknya, daripada manusia yang lain. Rasul kepengen Rasul lebih dicintai.
Maka boleh tidak kalau kita mencintai berlebihan kepada Rasulullah? Boleh tidak? Boleh. Sekarang maaf Bu Guru, akhlak runtuh, moral runtuh. Apalagi sekarang nih lagi zaman gangster. Wah, saya kalau ceramah ngeri-ngeri juga. Kalau udah pakai gamis kagak takut ya. Padahal udah kita pakai gamis, pakai begini. Masya Allah, hati-hati, runtuh moral. Kenapa? Karena lebih mengutamakan keduniaan tanpa diajarkan agama, tanpa diajarkan untuk mengetahui bagaimana akhlak Nabi. Masya Allah, tadi kalau kita lihat, mudah-mudahan siswa sini mah akhlaknya bagus-bagus. Amin ya robbal, amin ya robbal. Apalagi sama Rasulullah, luar biasa. Itu ngapalin nasab Bu, jangan dibilang gampang. Saya pernah ditanya, ada yang ngapal nasab Rasulullah? Apa? Maju Muhammad, ya, bin Abdullah, bin Abdullah, ya, bin apa lagi? Ya Abdullah. Kita bilang bin kita. Karena gak hafal, jarang sekali. Maka ini luar biasa, sekolah ini ada siswi yang hafal dengan nama nasab Rasul Adnan. Ada lagi yang hafal? Jangan Bu gurunya, jangan. Ada yang hafal? Maju lagi kalau hafal. 50.000. 50.000 lama-lama takut juga kita. Lanjut. Terus. Maka apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, cintai Nabi. Kau boleh cinta sama artis Korea, boleh. Tapi jangan pernah lupa sama Nabi. Ini kan maaf sekarang Masya Allah, kita lihat anak muda pergaulannya. Tadi aja saya mau berangkat, ngelihat anak perempuan pakai celana Hawaii pendek segitu, pakai tank top, naik motor, mending motor yang bagus Supra empit. Udah Supra empit, sesetnya dia joknya diseset, pakai snapot racing, bunyinya berbet. Tuh perempuan naik joknya merosot, kelihatan belakangnya, ada tatonya Upin Ipin. Mending bagus kalau orang India bagus, cakep. Lah kalau orang mana? Orang ini. Ya enggak, udah pakai begitu, baju begitu, ya Allah, udah kelihatannya hitam, bulukan, patokan, kutilan, digaruk ngebul. Kira-kira berakhlak tidak? Contoh, aurat diambur-ambur. Saya bingung ngelihat dosa. Kagak dilihat bajil. Begitu bajil. Kita tutupin begini nih. Sampai ini begini jadinya. Nah, bayangkan kalau kita lihat Rasulullah SAW telah bilang, alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Ajari anak-anakmu yang pertama bukan ilmu tapi akhlak. As-sarfu bil adabi wala bin nasabi. Orang mulia bukan karena ilmu tapi orang mulia karena akhlak. Betul apa betul? Banyak orang pintar tapi belum tentu paham. Oke, doain saya Bu ya, lagi kurang sehat, lagi meriang
merindukan kasih sayang. Coba kita lihat. Maka orang yang berakhlak itu lebih mulia ketimbang orang yang berilmu. Nah, kau boleh jadi cita apa-apa, kau kejar. Mau jadi dokter, dokter yang berakhlak. Jadi polisi, polisi yang berakhlak. Jadi presiden, presiden yang, jadi RT, RT yang, jadi RW, RW yang berakhlak. Salah satu akhlak yang paling utama, bagaimana akhlak kita sama Allah dan Rasul. Saya mau tanya, akhlak sama Allah apa? Jalani perintahnya, menjauhkan larangannya. Sholat jangan ditinggal. Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Ini yang habis dapat duit diem baik kan? Kalau bisa anak siswa-siswi PGRI aktif juga di musola, aktif di masjid, pimpin ajar, aktif di masyarakat, memberikan manfaat. Kan enak ya, betul apa betul? Ada siswa PGRI aktif di masjid, ajar bagus, kan enak. Jangan sampai di masjid isinya aki-aki, semuanya aki, gulung karpet, nguras kolam, yang ngepel, nabu beduk, yang ajar, yang komat, jadi imam, yang doa, yang mati. Bilangin. Kalau siswa sini kira-kira Bu Guru bangga nggak Bu? Bangga nggak Bu kalau ada siswa sini dipakai jadi imam? Bangga nggak? Berarti sukses mendidik anak didik kita. Jangan sebaliknya, jangan jadi sampah masyarakat. Udah sampah, nggak berguna. Naudzubillah. Nampil di masyarakat. Yang punya penampilan bisa pidato, nampil. Yang bisa adroh, nampil. Yang bisa ajar, nampil. Apalagi yang muda, yang ajar, pasti yang sholat juga semangat. Betul apa betul? Makanya ajarnya juga kudu pakai seni. Karena hidup itu butuh seni. Hadroh seni bukan? Marawis seni bukan? Anak muda kalau ajar pakai seni kan enak, suaranya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya anakmu. Coba kalau aki-aki, Allahu Akbar, biasanya kalau subuh itu banyak aki-aki, serem banget suaranya itu. As-salat khairun minan naum. Dari rumah kedengeran, ya mau sholat apa mau cabut malah hijrah ya. Aki-aki ajangan. Tapi kalau anak muda enak Pak? Enak. Aki-aki aja. Allah hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Ini belakang ngomong yang di rumah. Ya, habis dari nafas. Ya, habis dari nafas. Tapi kalau ada siswa di sini aja, orang tua bangga nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Tuh orang tua dengerin sampai ngomong, ini rumah-rumahnya anak gue ini. Keluar dari rumah,
ngomong, gua aja itu dia gua tahu. Girang nggak? Pakai lagam, lagamnya enak. Karena hidup butuh seni. Kalau nggak pakai lagam, ajan repot. Loh gua. Syahadu la ilaha illallah. Syahadu anna. Akhirnya tuh orang rame ke masjid, datang ngomel, lu ajan apa marah? Coba kita bayangkan, sekarang banyak anak muda yang gak mau maju ke masjid. Kadang-kadang kita main dorong-dorongan, betul gak? Jadi imam, wah, lu rada tua, lu aja kagak. Dorong-dorongan tuh jadi imam. Ujung-ujungnya sholat jual sampai bablas, sampai asar masih dorong-dorongan dulu. Coba, betul nggak? Betul nggak? Maka penting bagaimana cara kita untuk menemukan akhlak kepada Allah, yaitu ngaji. Tanya sama guru-guru kita di sini, tanya sama ustadz-ustadz kita di sini. Karena yang namanya sholat, yang namanya ibadah kepada Allah butuh ilmu. Kalau tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, niscaya gak akan diterima. Berapa benar? Cuman gara-gara sholat aja orang bisa berantem. Yang satu jadi imam, yang kedua jadi makmum. Cuman gara-gara berdua ngomel. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka. Yang belakang ngomong bertiga, berdua, bertiga. Cuman gara-gara tuh. Bahkan sholat itu pun juga kudu pakai ilmu. Maka Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Betul apa betul? Dari mana kita dapatnya? Dari sahabat, dari tabi'in, sampai terus ke waliullah, sampai kepada guru-guru kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka jangan sampai sholat jangan sampai sholat ditinggal. Kalau bisa 5 waktu itu tepat waktu. Ini akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul. Kemudian yang kedua, hubbi nabi wa hubbi ahli baitihi. Cintai para keturunan Rasulullah, para zuriat Rasul, para habaib, para ulama. Kenapa? Kau bisa menjadi baik jika temanmu baik. Orang kalau main sama tukang jengkol pasti bau. Orang main sama tukang minyak wangi pasti bau. Orang main sama ustadz pasti ustadz bau. Kebauan ustadz walaupun bukan ustadz. Pergaulan, kalau kita bergaul sama baik, maka insya Allah jadi baik. Kalau kita bergaul buruk, maka akhlak kita jadi buruk. Maka pilihlah teman yang baik. Falyanzur ahadukum may khalil. Lihatlah siapa temanmu. Paham lah? Kalau pengen merubah akhlak jadi baik, maka pilih teman yang baik. Maka jelas kalau kita lihat zuriat Rasulullah begitu banyak, maka lihat dulu bagaimana akhlaknya Rasulullah. Dicontohkan oleh para ulama, terus diajarkan para generasi kita. Maka jangan pernah tinggalkan yang namanya ngaji. Ya, bisa ngaji. Maka orang tua perlu jadi contoh bagi anaknya.
Jangan sekedar nyuruh-nyuruh doang. Kadang-kadang anak disuruh ngaji, bapaknya mancing. Benar apa benar? Namanya mancing mah kan kagak bisa maju. Kalau maju, udah kecebur. Anak disuruh ngaji, ibunya malah kagak ngaji. Maka penting disuruh ngaji, karena kunci bagaimana supaya mencontohkan akhlak baginda besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Wa hubbi li tilawatil Quran. Kalau kau merasa cinta kepada Rasulullah, jangan pernah tinggalkan mukjizatnya, yaitu Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an. Membaca WA jadi kebutuhan. Ya, mana suaranya? Jawabnya oh iya, bisa? Bisa? Membaca WA jadi kebutuhan. Belah sini jangan ngikut. Membaca WA jadi kebutuhan. Sedangkan Quran cuma perhiasan. Kurang semangat Pak. Ya, kalau lagi biar semangat. Membaca WA jadi kebutuhan. Sedangkan Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digaungkan. Bahasa Arab katanya kampungan. Oh masa iya. Oh. Saya resep lagu Oma soalnya Bu aja. Karena lagu Oma itu selalu membawa inspirasi takwa. Betul apa betul? Betul. Ada lagunya serem banget. Hari Kiamat. Betul nggak? Anak muda ngebut. Wah, jadi lagu. Rem tangan. Hah? Mulut-mulut gue. Jadi lagu. Lihat bapak-bapak bawa ceret jadi lagu. Nenteng ceret. Ngelihat ada orang lagi gali sumur, jadilah menggali lubang. Betul apa betul? Ada orang nebang pohon pisang, jadilah jangan ditebang. Jangan ditebang pohon pisang. Jangan ditebang. Orang gali kuburan, jadi lagu. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal. Sundal nyawa, anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Mana suaranya nih? Teng. Udah sampai mana ya tadi? Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, para siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat Quran itu bakalan ditanya ketika nanti kita di alam kubur. Betul tidak? Yang namanya kematian gak mandang bulu. Bisa jadi yang ngomong matinya belakangan, yang dengerin duluan. Bisa jadi yang dengerin duluan, yang ngomong belakangan. Sama banget. Ada yang mati, yang muda pasti mati. Pak Presiden pasti, gubernur, wali kota pasti mati, anggota dewan, Pak RW, Pak RT, Ustadz, yang
Ibu guru. Oh. Gue bilang mati tapi gue dikurang. Kenapa? Jelas. Walikuli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat pasti bakalan mati. Ketika kematian itu muncul, tidak akan bisa ditunda-tunda atau mengelak dari kematian. Jadi yang namanya mati gak mandang, Pak Ustaz saya kan masih sekolah, masih muda. Wah, lama matinya, belum tentu. Kemarin anak muda bengong doang mati. Bengong mati. Iya, di rel kereta bengongnya. Ya begini nih tuh, wih, gubrok. Tapi ada yang bisa. Namanya kematian pasti mati. Yang muda mati, yang tua mati, gak usah aneh. Yang aneh itu matinya pagi, siangnya main burung. Iya pagi mati, siang main burung ya, main burung lapar lagi. Aneh. Artinya apa nak? Kalau kau hanya ditujukan keduniaan saja tanpa bekal akhiratmu, jangan sampai hidup kita celaka di akhirat. Sering kita baca doa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sekarang saya mau tanya, pengen gak hidup bahagia dunia akhirat? Pengen gak? Caranya? Ayo. Caranya adalah ilmu. Pertama, man aroda dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bi'ilmi. Kau ingin bahagia di dunia, cari ilmu tentang dunia. Betul apa betul? Mau jadi dokter, cari ilmu dokter. Mau jadi apapun harus pakai ilmu. Apalagi akhirat, akhirat pun juga kudu pakai ilmu. Kalau ingin keduanya, kuncinya adalah ilmu. Maka adab yang paling utama, kalau ingin berilmu, ilmu ingin manfaat, jangan pernah kualat dengan siapa? Dua orang. Nih dengerin. Siapa itu? Yang pertama, jangan kualat sama orang tua. Yang kedua, jangan kualat sama guru. Ingat, yang pertama orang tua. Orang tua udah ngelahirin kita susah-susah, berapa benar? Bayangin tuh, bukan sekedar hidupnya, bahkan jasadnya, bahkan apapun direlakan untuk belain anaknya. Benar apa benar? Masuk rumah sakit, orang tua nemenin. Itu kamu di dalam rahim di sini, bayangin. Ingat nggak? Saya juga nggak ingat. Tapi saya dilahirin di sini, ngomong di sini, Tom, lo mudah-mudahan jadi anak soleh, Tom, disalawatin kan, benar nggak? Salatullah salam, Aduh nyaman, ala to'a, kita udah belajar ketika di rahim. Ketika Allah jadikan manusia itu dari nutfah, alaqah sampai mudghah, diajarin di sini. Orang tua kita dulu kan begitu.
biar anak jadi sampai nyanyi dung indung kepala hujan di udik anak siapa mata melirik kotor kalimatnya ya. Itu maksudnya apa? Pengen anak jadi yang cakep. Kalau cakep udah dibacain. Kalau kamu pengen punya anak cantik, pengen apa? Dibacain doanya, suratnya surat Maria. Pengen anak ganteng, doain pakai surat Yusuf. Yang lahir, masya Allah, ganteng kagak, buluk iya. Islam sudah ngajarin akhlak kita, nah, ketika di rahim sampai keluar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Keluar tuh bayi. Yang ngeluarin dokter cuman bantu. Betul apa betul? Kata dokter, bu ngeden kurang kencok, kencok lagi, tapi nggak kuat dokter, bisa. Ini dilahirin semuanya. Ada yang di sini lahirnya dari batu. Saya juga dilahirin. Maka jangan pernah kualat sama ibu. Ingat, karena ibu yang ngelahirin sama bapak, apalagi karena bapak yang sama-sama kerja keras nyari nafkah buat anaknya. Betul? Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, surga akan haram bagi siapa? Mereka yang murka, durhaka kepada orang tuanya. Siapa yang harus dimuliakan ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Bayangkan tuh, ibu 3, bapak 1. Apa tahu? Kan bener ya? Ibu 3, bapak 1. Ibu 3, bapak. Ibunya 3, bapaknya. Wow. Artinya apa? Saking keramatnya. Tapi ikuti ibu yang bagaimana? Ibu yang mendidik kamu, membimbing kamu. Tapi andaikan kalau orang tua kamu menyuruhmu untuk meninggalkan agama Rasulullah, maka jangan kau ikuti. Ada kisahnya. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ibunya sakit keras, karena Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti Rasulullah. Kemudian Sa'ad mengatakan, aku tidak mau mengikuti agama ibuku karena dia menyuruhku untuk meninggalkan Rasul. Walaupun ibuku punya 1000 nyawa dan setiap satu nyawa dicabut sama Allah, aku tidak akan mau meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau orang tua kita wajib kita hormati, wajib kita sayangi. Tapi kalau memerintahkan yang buruk jangan diikut, walaupun itu orang tua. Tapi jangan pernah jadi orang yang kualat sama orang tua. Hai manusia, hai manusia, teng 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 gitu dah. Ayo, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari jiwa ragamu dari apa lu ini bisa jadi calon biduan juga nih Ustaz. Komplit Ustazah ada, biduan ada ini. Ya, Masya Allah. Ya Allah. Ingat ya, al jannatu tahta aqdamil. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Apalagi bapak. Kalau nggak percaya pulang dari sini, lihat di bawah kaki ibu. Bu, tadi habis maulid, pengen lihat kaki ibu, katanya ada surga. Pas ditarik, Masya Allah, udah butuhan kakinya, panoan, disan.
Ya lo kan surga betah di situ. Bukan itu maksudnya. Nah, ridallah fi ridai walidin wa suhtullah fi suhtil. Satu, pengen hidup berkah, hormati orang. Dua, kalau kamu pengen berkah hidupmu, akhlakmu, pengen jadi anak yang soleh dan solehah, maka jangan kualat sama guru. Kenapa? Ibu yang membuatmu lahir ke dunia, guru yang membawamu kenal ke langit. Sampai mana tadi ya? Ke langit, ngapa ke langit? Maksudnya kamu bisa tahu ilmu berkat guru. Man ana man. Ngobrolnya dong, yuk. Bantuin. Ini lagu tentang lagu sholawat atau syair tentang siapa diriku kalau tanpa guru. Siapa diriku, aku bukan siapa. Bisa bareng-bareng. Siapa diriku, aku bukan siapa diriku, emangnya Allah. Siapa diriku bila tanpa guru. Siapa diriku bila tanpa. Apa kamu tanpa guru? Jadi kita bukan siapa-siapa kalau tanpa guru. Dulu saya pernah kenal sebuah kisah. Ada yang namanya ulama besar, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Banyak kiai, banyak ulama besar itu banyak jadi orang hebat karena takjib tabarukan sama guru. Dulu kalau di pondok tradisi tabarukan itu ada. Kalau ada air minum bekas guru, santri ngerebutin. Betul apa betul? Pasti yang pernah ngalamin mondok tahu tuh. Bahkan kalau semakin banyaknya penyakit santri, yang paling populer adalah jarban. Apa itu jarban? Kudis. Kata kiai, kalau kudisnya makin banyak maka nanti jadi orang hebat. Makanya kalau melihat pesantren gak usah aneh, banyak penyakit gatal Pak. Ini santri begini banyak kerjanya, baca kitab sambil main gitar. Semakin digaruk semakin nikmat. Nyari ke dokter kemana aja nggak ada obatnya. Pas lulus baru sembuh. Kalau ada guru minum, kita minum. Sendal kiai kita berebut. Ini ternyata sudah ada kisahnya dari seorang ulama besar. Bahkan hafal kutubus sittah. Ini kutubus sittah kan gak sembarangan. Ternyata beliau itu bukan karena ilmu, tapi takdim takrim sama orang tua, sama guru. Sampai suatu saat Hadratus Syekh Mbah Khalil Bangkalan
Madura. Beliau pernah kehilangan cincin. Itu cincin sampai Mbak Khalil nangis sedih. Ditanya sama Kiai. Waktu itu Hadratus Syekh Marisi jadi santri. Mbak Kiai, kenapa engkau menangis? Aku menangis gara-gara cincinku hilang. Gak ada yang tahu. Santri semuanya bingung kemana ini. Tiba-tiba Mbak Asim lalu mencari cincin tersebut. Ternyata cincin ada di dalam sepiteng. Mbak Asim terjun masuk ke sepiteng, nyari cincin gurunya. Ketemu, langsung dikasih kepada Mbak Khalil. Kata Mbak Khalil, Masya Allah, kau akan jadi orang besar. Ternyata itu jadi doa, benar jadi orang besar. Kira-kira kalau di sini ada guru cincinnya hilang, jatuh ke got atau ke sepiteng, kira-kira gimana? Ayo, ibu ngapa nangis bu? Cincin ibu jatuh di mana tuh? Pas dia lihat, ya Allah, kuning semua itu. Kira-kira nih, murid, saya mau tanya, kamu mau ambilin apa kamu mau tinggal? Ayo, mana cinta sama gurunya? Kira-kira gimana? Hah? Bu, saya bantu doa aja ya. Tapi murid yang takdim yang taklim apa? Bu, saya nyari keberkahan ibu. Saya ambil ini, kotor nak tanganmu, kotor masalah gampang, tapi kemuliaan belum tentu saya dapat kalau tanpa guru. Masya Allah. Coba kamu praktekin. Besok para guru ceburin cincinnya, bilang, santri ambil, gitu. Itu bayangkan, nah. Ini serius. Orang bisa sukses itu kalau tanpa ada akhlak sama guru, tanpa ada akhlak sama orang tua, niscaya gak akan jadi orang hebat. Yakin saya. Karena keramatnya yang namanya Futuhul Arifin ada dua, yaitu orang tua dan guru. Makanya orang tua nitipin ke orang guru. Kalau orang tua kita dulu, anak mau didaftarin ngaji kudu diserahin, betul nggak? Betul apa betul? Ibu, saya serahin anak saya, tolong bimbing, tolong didik. Kalau dia ini, bilangin aja bu, nggak apa-apa. Berapa benar? Karena udah diserahin. Nah begitu juga kalau dulu mah udah diajarin tuh sama orang tua kita dulu di pesantren segala macam. Maka apa yang paling penting, moral terbentuk. Memang dibentuk dari pendidikan, tapi di rumah juga perlu ada bantuan dari orang tua. Jangan semuanya total diserahkan kepada guru, karena guru terbatas, hanya ada di sekolah. Betul apa betul? Yang lebih banyak siswa dan siswi kamu hidup di luar sana. Di luar beragam macam, namanya manusia. Maka hati-hati di zaman sekarang, kudu bisa jaga diri. Betul apa betul? Yang perempuan juga kudu jaga diri, aurat ditutup, jangan diambur-ambur. Repot zaman sekarang, Masya Allah. Dulu Siti Maryam bisa hamil walaupun gak punya laki, hamil. Zaman sekarang juga banyak perempuan yang gak mau kalah sama Siti Maryam. Hancur moral, apalagi berani terjun, naudzubillah, jangan sampai terkena yang namanya narkoba. Kalau udah terkena narkoba, Masya Allah, naudzubillah, yang malu bukan diri sendiri, tapi semuanya ikut malu. Ada orang yang kadang-kadang rada ngeyel, ente mabok sembarangan, inah sembarangan. Emang apa? Yang mabok saya, yang jinah saya, pakai duit saya. Emang apa urusannya?
Iya, yang zina situ, yang mabok situ, yang narkoba situ. Nanti kalau Allah murka, bukan lu doang yang mati, goblok. Betul apa betul? Betul apa betul? Contoh umpama, kalau kamu berbuat salah, kita naik pohon, itu pohon padahal ada semutnya, yang gigit semut cuma satu, sakitnya luar biasa. Betul apa betul? Saking keselnya pulang ke rumah, ngapain? Ngambil minyak tanah, bakar satu pohon, cuman gara-gara satu semut, air semut yang lain jadi ke bawah. Paham nggak? Artinya apa? Kalau kamu berani durhaka, berani kualat sama guru, berani bermaksiat, jangan harap kau akan selamat. Pasti yang malu bukan diri kamu, tapi sekolah juga malu, bahkan orang tua juga malu. Maka jagalah, hai generasi muda, ya. Ini remaja, karena yang namanya remaja kadang-kadang nih masa-masa kamu nih masa-masa pubertas. Betul apa betul? Lagi ganjen luar biasanya, lagi genit luar biasa, ngaca nggak habis-habis, bolak-balik kaca, sampai spion motor guru pada miring. Ini spionnya saya ngapa begini? Ternyata murid lagi begini, bu, mau ngaca tuh. Ya, boleh kamu puber, tapi jangan sampai ke belakang. Ingatlah, apalagi yang perempuan ya, jaga diri, jaga akhlak. Kalau pakai jilbab, insya Allah orang nggak berani macam-macam. Betul apa betul? Betul apa betul? Tertutup semua, ya, bagus auratnya ditutup. Yang laki-laki juga sama. Nih anak muda, terutama dalam pergaulan zaman sekarang. Ya, kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal, amin ya robbal. Yang terakhir, wajib mencintai Rasulullah, wajib. Kenapa? Karena gak akan ada nabi yang sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka Rasulullah dikatakan imamul rasul wa khataman nabi, imamnya Rasul dan Nabi terakhir. Betul apa betul? Maka nggak akan ada lagi Nabi yang lain. Ini kan hati-hati dengan zaman sekarang. Nah, kamu cari ilmu, cari guru, cari mursyid, itu juga jangan sembarangan. Lihat dulu siapa gurumu, siapa nasabnya, siapa sanadnya. Jangan sembarangan pilih guru. Hati-hati dengan zaman sekarang. Apalagi kemarin-kemarin kita lihat banyak yang ngaku Nabi. Ada yang ngaku Nabi. Kemarin kejadian di sana Beji itu, namanya Musadek. Katanya dapat wahyu lagi halwat di Gunung Gede. Di Gunung Gede, mana? Bogor. Lagi halwat, tiba-tiba katanya ketemu Jibril. Pas diselidikin, ngaku Nabi, saya Nabi yang ke-26. Pas dicek, ternyata Nabi lagi minum Pocari Sweat. Ya lo kan Nabi kekurangan ion. Coba itu. Malah di Jawa ada lagi ngaku Nabi, namanya Tugimin. Dan Tugimin gak pantas banget jadi nama Nabi ya. Tugimin no pantas jadi tukang kerak telur. Sahadatnya gue bingung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Tugimin. Itu nampak. Dan gitu ada yang ngikutin. Gak lama lagi ada yang ngaku Jibril. Dia Eden ngaku Jibril. Yang paling mantap polisi Indonesia bisa nangkap Jibril. Nah, coba itu. Ini kan ya Allah. Apa yang dilihat ternyata maaf bu aja. Maaf bu guru. Ikut sebuah aliran yang gak jelas, pulang ke rumah orang tuanya disalah-salahkan, orang tuanya dikafir-kafirkan. Naudzubillah. Ada yang begitu. Kemarin kejadian yang ngebom ternyata mahasiswa. Ada nggak? Kenapa? Karena salah guru.
maka kau cari gurumu yang baik, sanadnya juga jelas. Betul apa betul? Katanya mati syahid, ngebom, yang dibom orang Islam juga matinya mati syahid. Jangankan mati syahid, mati sangit, iya. Betul apa betul? Lah Islam sama Islam kok dibom? Betul apa betul? Maka oleh sebab itu penting bagi kalian jangan sembarangan juga mencari guru, terutama guru spiritual yang udah jelas insya Allah Pak beliau udah jelas ilmunya ya, guru-guru kita udah jelas keilmuannya. Mudah-mudahan kalian jadi anak yang soleh dan salehah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Jadi kalau kita bilang cinta sama Rasulullah, apa yang perlu dilakukan? Caranya, apakah kita termasuk orang yang cinta sama Rasul? Yang pertama, banyak-banyak nyebut nama Nabi Muhammad. Minimal sallallahu ala Muhammad 100 kali. Bisa? Bisa? 1000? 5.000? Sejuta? Oh saya mah bisa. Sejuta. Banyak sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu memudahkan urusanmu. Bahkan gak tanggung-tanggung. Zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna solatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Banyak-banyaklah hiasilah majlismu dengan berselawat kepadaku, maka niscaya selawat itu akan jadi syafaat cahaya nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Joko tinggi wali. Mau gedawe. Joko tinggi itu wali ya. Coba bisa hafal nggak? Joko tinggi mau gedawe. Joko tinggi wali masyhur. Bisa hafal nggak? Coba sama-sama. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin. Ayo kita mengaji. Mengaji itu perintah Nabi. Barang siapa tidak mengaji, matinya dari Nabi. Matinya dari Nabi. Salatullah. Enak gak sholawat? Enak. Nyanyi boleh, sholawat jangan ditinggalkan. Ku titipkan lanjutkan perjuangan, bahagiakan seperti aku menyayanginya. Nah, hafal juga Bu. Ini kayaknya korban galau semua ini. Ya Bu ya. Jadi boleh nyanyi tapi sholawat jangan ditinggalkan. Kenapa?
Karena jelas orang pengen selamat hidup dunia, banyak-banyak baca sholawat. Sholat jangan ditinggal. Saking canggihnya sholawat, maka Allah jadikan rukun sholat ketika tasyahud akhir. Betul nggak? Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sholaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Wah, puyeng-puyeng betul. Itu cuma gara-gara gitu doang, Bu. Sholat kagak kelar. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim Muhammad Muhammad apa Ibrahim begitu. Yang paling penting adalah Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau kamu baca sholawat cukup tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sah. Karena itu rukunnya. At-tahiyatnya lengkap. Kalau dibaca semua lebih sempurna. Maka yang bagus baca semua. Kenapa? Andaikan ketika engkau berdoa tanpa bersolawat kepada Nabi, maka niscaya doamu tidak akan diangkat dan tidak diterima. Makanya kalau doa suruh baca sholawat. Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharqa dzalikal hijab wa rufi'ad du'a. Sesungguhnya doa itu kalau kita lihat, doa itu doanya hamba itu ada hijab penghalang. Maka tidak akan terbuka penghalang tersebut sebelum dia bersolawat kepadaku. Andaikan dia bersolawat kepadaku, maka in kharqa dzalikal hijab, terbuka tuh hijab, wa rufi'at du'a, dan doa diangkat. Jadi jelas kenapa Allah jadikan rukun sholat ada sholawat. Tujuannya biar sholat kita diterima. Paham? Maka jangan sampai ninggalin sholat. Jangan sampai ninggalin sholat. Jangankan yang hidup, yang mati juga di sholat. Jadi kalau ada orang yang masih hidup kagak mau sholat, berarti kudu di sholat. Itu yang ngomong ya. Saking pentingnya sholat. Nah, yang terakhir pesan saya untuk para siswa dan siswi, ingat tantangan kamu makin besar. Jangan sampai ngecewain orang tua. Jangan sampai ngecewain guru. Jaga orang tuamu, jaga gurumu. Udah banyak ya ngomongnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat untuk pribadi dan sesama. Amin ya robbal alamin. Doain saya biar selalu sehat walafiat, biar bisa panjang umur, makin taat ibadah. Karena besok saya juga mau ke Malaysia. Kagak percaya amat. Ya, saya mau ke Malaysia nikahin Siti Nur Haliza. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih banyak salahnya, bukan maksud ngejarin, bukan maksud yang lain. Apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat buat pribadi dan sesama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya, luar biasa.